Kita lahir dengan akal, tapi tumbuh di dunia yang memberimu lebih banyak layar ketimbang ruang untuk berpikir. Informasi datang seperti banjir, tapi tidak semua air bisa kita minum. Wi, makan Wi. Tuh, pas banget. Kita kekenyangan bukan oleh makanan, tapi oleh layar. Mana? Halo, Wi, itu di mana? Di rumah. Gue mau ngajakin lo nih ke lomba. Lo udah lama banget gak kelihatan, gak mau main juga. Padahal lo tuh aktif banget orangnya. Gue nggak tahu deh, Nat. Kayak buang-buang waktu banget gak sih? Ini tuh lomba yang pasti lo suka banget. Oh iya, emang mbak apa? Lomba inovasi digital mahasiswa. Iya, ada lomba gitu. Lo kan suka ngedesain desain. Kayak gue nggak tahu deh. Nanti deh gue kabarin lo. Oke, ini sebagai posternya ya. Gue hadirin Alia orang-orang nih. Oke, yaudah lihat nanti ya. Oke, tinggi ya. Dong. Mending makan di luar. Di luar sana masih ada yang memakai layar, bukan untuk terjebak, tapi untuk mencipta. Kita tak perlu menolak dunia digital, tapi bisa memilih jadi penonton atau jadi pencipta. Halo, Nat. Halo, Wi, kenapa? Kayaknya gue mau coba mulai deh lomba itu. Oh, alhamdulillah banget, Wi. Boleh, Wi. Oke, berkabar ya. Oke, makasih nih. Kita mau langsung bahas aja. Boleh, Wi? Kita enaknya pakai metode apa ya? Kalau pakai metode demo mau nggak? Oh, ini ya. Discover, define, develop, dan deliver. Iya itu. Gimana kalau misalkan kita ambil isu yang sejalan sama jurusan kita? Boleh tuh. Karena kalau semisal kita ambil temanya itu tentang isu digital. Kayak contohnya paparan digital pas banget kayak pas itu si Alia kirim tentang artikel bahaya tentang sebenarnya sih ayahnya tuh gue ngerasa kalau semisal di diri gue tuh ada yang berubah ya. Kayak gue tuh ngerasa lebih susah untuk fokus dan susah untuk tidur. Gue bingung hal itu disebabkan karena apa. Ternyata setelah gue baca artikel dari ayah kirim itu, salah satu bahaya dari screen time itu salah satunya itu menyebabkan ketidakfokusan dan susahnya tidur. Dan akhirnya juga gue nyadar setelah dia bilang kalau semisal gue udah jarang berinteraksi dengan orang, kayak itu juga salah satu faktor terbesar dari banyak screen time. Karena
gue rasain selaras dengan apa yang udah gue rasain, kayak itu udah mudah untuk kita ambil dan kita kemas untuk tema kita juga. Oke banget tuh, masuk banget. Gue suka banget tuh kalau misalkan lu balik aktif kayak gini. Emang dunia maya tuh mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Emang dengan pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang tuh harus digunakan dengan seimbang gak sih? Oke, dari Discover tadi kita gali lebih dalam ya. Berapa banyak orang yang merasa overstimulate digital? Aku coba cari data untuk survei kecil-kecilan dulu deh. Setelah kita kumpulin data, kayaknya benang merahnya tuh jelas. Stimulasi digital mengganggu interaksi sosial, susah fokus, bahkan kesulitan tidur. Overstimulasi digital bisa kita interpretasikan kekenyangan digital dari kondisi terlalu banyak asupan digital membuat akal kehilangan fungsinya. Iya ya, perut yang penuh tidak bisa mencerna makanan dengan baik, sama kayak pikiran yang terlalu penuh gak bisa mencerna makanan dengan baik. Itu spesifik dan relevan banget loh. Itu udah kita tentukan nih, tapi kita butuh simbol yang kuat supaya pesannya tuh nyampe banget. Gimana kalau semisal kita ambil kebudayaan Indonesia kali ya, biar hasil finalnya itu ada suatu keunikan dari hasil kita, yang dimana kita menampilkan kebudayaan dari Indonesia. Gimana kalau kita pakai rangda? Yang dari budaya Bali itu ya, yang serem banget itu. Justru itu, rangda itu kan yang energi negatif, tapi di kepercayaan Bali, mereka itu tidak untuk dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi diseimbangkan lewat energi barong yang positif. Sejalan dengan tema kita, digitalisasi itu bukan untuk dihapuskan dan dihilangkan, tapi digunakan penggunaannya lebih proporsional dan lebih seimbang. Itu dalam banget, jadi kita kayak seolah-olah bilang kalau digitalisasi itu kayak si rangda, yang dimana bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif kalau misalkan kita memperlakukannya dengan bijak. Gue coba desain prototipe dulu kali ya. Tapi sih gue kepikiran nih untuk misalnya itu kayak ada seseorang atau si korbannya ini lagi duduk dan terkena overstimulasi digital, yang dimana sedang memegang handphone dengan layar yang bersinar dengan dilengkapi detail-detail dari arwah platform yang tersedot atau telan. Nah, di sini yang menggambarkan dari konteks kekenyangan digital. Boleh tuh. Nanti si rangdanya itu digambar di belakangnya, jadi kesannya tuh dia kayak menjilat dan mempengaruhi si korbannya itu. Nah, terus abis itu si rangdanya itu kan merupakan simbol dari pengaruh terjadinya kekenyangan digital itu kan. Nah, dari itu misalkan pas korbannya udah kekenyangan, dia tuh udah kayak siap seolah-olah menyantap si korbannya itu. Hai teman-teman, jadi ini progresnya udah sampai mana nih? Untuk prosesnya kita sudah sampai 40% Bu, dan untuk temanya kita jadi memakai yang kekenyangan digital. Nah, iya di sini juga kita mengambil konsep dari mitos Bali, yaitu Ramda. Nah, Ramda sendiri itu diartikan sebagai makhluk yang rakus. Oh, jadi si anak ini tuh representasi dari orang-orang yang kekenyangan digital gitu ya? Betul, bisa dilihat tuh Bu, ini kan ada detail kehisap. Dan kehisap ini tuh dia, saking kehisapnya tuh dia jadi kekenyangan, dan ini yang bakal mempengaruhi kekenyangan itu, dan dari kekenyangan ini dia bakal dilahap sama yang ini nih, si yang maksud ini gitu. Oh, jadi makanya di sini ada kayak detail dia robot gitu. Iya, karena dia Tapi menurut juga temanya juga udah sesuai, terus kalian berhasil bikin representasi dari apa yang mau kalian tampilin kok dari posternya. Dilanjutin aja berarti ya detail-detail yang harus ada ditambahin di sini. Jadi intinya kita melanjutkan apa yang sudah kita pakai, detail-detailnya, terus kita akan melanjutkan metode pembuatannya ya Bu. Betul. Berarti aman ya? Ibu duluan ya. Sama-sama. Bye-bye. Akalmu bukan untuk dijejali, tapi untuk dihidupkan.